persiapan kuliah dari microcontroller pertemuan kelima. Jadi kita buka Google Classroom, menggunakan kelas microcontroller teori. Jadi ini aturan kuliahnya. Oke, bisa menonton atau bisa bergabung. Ini ada Majid, Rusli, Burhan, Konfirlan, Antonia, Fadil, Salim, Ahmad. Ahmad di sini karena HP-nya rusak. Terus kirim informasinya pakai apa? Oke, Ahmad Rizal, Amar, Artini, tiga orang ya. Mana yang lain? Banyak bisa lihat ini Diana. Orang mau join. Oke. Kalau sampai 7 orang kita mulai ya. Kelihatan di layar di situ Ahmad Rizal. Oke. Jadi hari ini kita 11 orang, Hanisa, Ade, Rusli, Burhan, Keslor, Rahmat Fuadi. Apa yang bikin ini? Oke, Rahmat Fuadi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Fadil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hijir ada, saya belum pegang Bang Hijir. Oke, sambil menunggu teman-temannya gabung, kita sambil ini saja. Jadi yang dibahas malam ini adalah Arduino Uno ya. Dari sekian banyak Arduino yang dia pelajari atau yang dibahas di pertemuan sebelumnya, sekarang kita akan fokus ke satu Arduino Uno. Meskipun nanti pada kenyataannya kita tidak bekerja dengan hanya Arduino Uno, bisa kita pakai yang lain, tapi kita pakai ini karena kebetulan yang banyak digunakan di praktikum adalah Arduino Uno ya. Ini nanti akan kita banyak gunakan Arduino Uno ini. Oke, jadi yang hadir sekarang 8 orang, Ahmad Rizal, Hijir, Ammar, Burhan, Fadil, Artini, Rahmat Fuadi, ada juga. Ya, sambil menunggu yang lain saya lanjutkan saja. Ade hadir Pak. Iya, saya baca nih Ade. Oke, ini malam dalam waktu 40 menit ini akan saya bahas tentang board Arduino Uno dengan pin-pinnya, ya, konfigurasi pin-pin.
Perlu kita tahu pin-pinnya sebelum kita gunakan agar nanti tidak salah menggunakan pada saat praktik ataupun pada saat teman-teman mau menggunakannya di rumah atau di mana saja. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, Arduino Uno. Di board Arduino Uno itu ada chip di situ. Chipnya dia menggunakan Atmel ya. Jadi komponen utama di dalam papan Arduino adalah sebuah microcontroller 8 bit dengan merek Atmega yang dibuat oleh perusahaan Atmel Corporation. Tipe chipnya adalah Atmega 328. Jadi Atmega 328 ada di sini. Ya. Ini tampilannya Arduino Uno. Oke. Ini gambaran kurang lebihnya. Gambaran kurang lebihnya ini chipnya. Jadi di chipnya itu ada antarmuka serial, ada UART, kemudian ada memori untuk memori kerja untuk menyimpan data sementara, kemudian ada memori untuk menyimpan data program, ada EEPROM, ada CPU, ada port input output. Ya, ini yang gambarannya isi chip yang tadi. Nah, lebih jelasnya, jadi UART ini Universal Asynchronous Receiver dan Transmitter ya, atau antarmuka serial, itu yang digunakan untuk mengupload ya. Dia menggunakan serial RS232, 422 atau RS45. Kemudian 2 KB RAM-nya itu untuk memori kerjanya, untuk menyimpan data sementara. Ada istilahnya volatile. Jadi memori itu ada dua sifatnya, ada yang volatile, ada yang non-volatile. Volatile ini dia menyimpan data pada saat dioperasikan, tapi ketika dimatikan datanya juga hilang. Biasanya digunakan untuk menyimpan data-data variabel yang berubah pada saat program berjalan. Nah, ada lagi tadi 32 KB RAM plus memori. Ini sifatnya non-volatile. Non-volatile itu data dalam program itu meskipun dimatikan dayanya dia tetap tinggal, dia tetap ada. Nah, ini biasa digunakan untuk menyimpan program yang dimuat dari komputer. Kemudian selain itu dia juga menyimpan bootloadernya untuk menjalankan pertama kali bootloader. Jadi program inisiasi yang ukurannya kecil dijalankan oleh CPU saat daya dihidupkan. Jadi program pertama kali yang dibaca oleh CPU. Setelah bootloader selesai dijalankan, berikutnya program dijalankan di dalam RAM akan dieksekusi. Atau program yang tadi kita sudah install, sudah kita upload, nah itu yang dibaca oleh Arduino. Ya. Ini sekarang kita absen kembali Ade, Ahmad Rizal, Ammar, Hijir, Burhan, Fadil, Alvini, Rahmat Fuadi, Rahmat Nur Hidayat, Anissa. 11 kurang 1 10 orang ya. 10 orang. Lanjut lagi. Oke, jadi ada yang rusak HP-nya, Pak. Siapa rusak HP-nya? Ambas. Ambas, Pak. Oh iya. Oke. Nanti minta bagaimana caranya, karena kuliah online ini masih berlanjut ya. Mungkin wali kelasnya sudah sampaikan. Kemarin rapat kita diminta persiapkan jadwal itu sampai tanggal 27 Minggu 27 April. Hari Senin itu 27 April, berarti hari Jumatnya itu 1 Mei kalau tidak salah. Ya. Jadi suruh siapa itu? Ambas siap-siap. Ya, Pak. Pinjam ke atau apa toh? Oke, lanjut. Jadi di dalam Arduino ada lagi satu tempat penyimpanan namanya EEPROM, bersifat non-volatile. Kemudian artinya dia biasa di data yang hasil perhitungan kalau kita tidak mau hilang biasanya dikirim ke sini ke EEPROM supaya dia tidak hilang.
Ya, kemudian Central Processing Unit, seperti yang dibahas di pertemuan keberapa itu, pertama ya, bukan, pertemuan ketiga, tentang perbedaan microcontroller dengan microprocessor. Jadi di dalam microcontroller itu ada CPU-nya yang berfungsi menjumlah, ya, yang ALU, aritmetika, dan logic ya. Kemudian ada port I/O, input output, yang pin-pin yang menerima data input digital atau analog dan mengeluarkan data output digital atau analog. Jadi bentuk sinyal itu ada dua kan, ada bentuk digital, ada bentuk analog. Ya. Jadi ada yang bentuk digital, ada yang bentuk analog. Oke. Nah ini gambaran awal-awalnya muncul yang namanya Arduino. Ya. Di sini masih ada tulisan sama di Intali, di sini pin resetnya. Tapi yang sekarang agak berbeda tampilannya, sebentar saya perlihatkan. Nah sekarang yang begini modelnya. Ya. Di pin resetnya pindah ke sini, mode Intalinya tinggal di sini. Jadi yang asli itu mode Intali. Ada yang mode Cina juga, atau yang buatan Cina. Kalau aslinya, oke, ini saya lihat yang Arduino. Ini yang Uno. Jadi pin resetnya sudah pindah ke sini. Ya. Pin resetnya pindah ke sini. Ini pin-pinnya. Nanti kita bahas satu-satu pin-pin ini. Kemudian Intel juga bikin namanya Genuino 101. Posisi pinnya sama. Ini ada pin resetnya juga di sini. Posisi pin-pinnya sama dengan Arduino. Bedanya dia prosesornya pakai Intel, mikrofonnya pakai Intel. Kemudian dia dilengkapi dengan Bluetooth. Oke, sebentar kita bahas tentang Arduino. Ya. Jadi tampilan depannya seperti ini. Tampilan belakangnya kalau ini setengah warna biru, setengah warna putih. Tapi yang ada kita punya itu tampilan belakangnya seperti ini, ya, putih semua. Nah, ini yang aslinya. Oke. Ya. Nah, kemudian, nah ini posisi pin-pinnya. Nah, ini akan kita bahas selama 40 menit ke depan. Di posisi pin ini yang akan kita bahas. Ada banyak pin-pinnya. Tapi ini yang masih Arduino yang lama, jadi kita setnya ini nanti pindah pin reset ke sini, tidak masalah. Oke, kemudian kita mulai. Jadi di Arduino itu ada namanya pin digital. Pin digital itu ada 14, ini angkanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ada 13 pin. Jadi dari 0 sampai 13. Berfungsi sebagai input atau output, dapat diatur oleh program. Jadi dia bisa sebagai input, bisa juga sebagai output. Dan catatannya adalah diatur dalam programnya. Jadi diatur dulu apakah dia input atau output. Kemudian ada pin khusus. Jadi ada pin khusus 6 buah, pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Ini yang ada garis-garisnya. Ini ada garis-garisnya bengkok. Ya. Itu dia bisa sebagai output analog. Ini dapat juga berfungsi sebagai pin analog output, di mana tegangan outputnya dapat diatur. Nah, pengaturan untuk tegangan output analognya ini ada di bawahnya. Jadi nilai sebuah pin output analog dapat diatur dalam program antara 0 sampai 255. Jadi ini angka yang ditulis di program untuk mengeluarkan tegangan di pin ini. Artinya nilai ini, angka ini 0 sampai 255 ini mewakili tegangan 0 sampai 5 volt. Jadi dia mengeluarkan tegangan 0 sampai 5 volt. Sebenarnya dia berupa PWM. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita lihat mana model sinyalnya ini.
Kemudian pin berikutnya masih digital pin. Nah, ini preferensinya berbeda ya. Jadi ada yang tahu bahasa Bugis? Pintar aja bahasa Bugis toh, Gus? Nah, Hijir pintar bahasa Bugis, Hijir? Nah, baca pendulin bahasa Bugisnya apa ini, Hijir? Apa bahasa Bugis? Bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa Inggris. Ini Pak. Oh, kira kok pintar bahasa Inggris. Ya, jadi dari 14 pin ini. Tadi 14 pin ya. Dari 0 sampai 14. Ya, 14 pin. Jadi each of the 14. Apa kalau 14? 14. Digital pin under UNO can be used as an input or output using pin mode. Nah, ini pin mode perintahnya dia output atau kemudian bisa sebagai digital write, bisa sebagai digital read, bisa menulis, bisa membaca. Ya. Dia beroperasi di tegangan 5 volt. Jadi kalau kita operasikan ya, sebagai output itu 5 volt sebagai logika 1, 0 volt sebagai logika 0. Sama sebagai input, sebagai output ya begitu. Jadi kalau kita fungsikan dia sebagai input, berarti kita input dia tegangan 5 volt untuk membaca logika 1 dan 0 volt untuk membaca logika 0. Keluaran juga begitu. Jadi kalau sebagai output logika 1 itu dia keluar 5 volt. Logika 0 berarti 0 volt. Nah, cuma di sini dia perjelas bahwa di sini dia maksimum 40 mA. Ya. Jadi ada batasan yang bisa dia kerjakan. Ya. Dia di kanannya maksimum itu antara 20 sampai 50 kilo. Oke. Ya. Nah, kemudian ada USB-nya. USB-nya itu tampak depannya tampak depannya seperti ini. Kayak USB printer. Jadi itu kabel USB printer bisa kita pakai juga. Ya. Oke. Kembali. Nah, USB ini fungsinya ada beberapa. Pertama, dia untuk memuat program dari komputer ke mikro. Jadi untuk download program ke chip ini kita gunakan ini port USB. Ya, kemudian komunikasi serial antara mikro dan komputer. Melalui port ini juga kita bisa membaca data, mengirim data ke komputer. Ya. Dan karena dia port USB, otomatis dia punya tegangan sehingga dia bisa memberikan daya ke satu papan ini. Jadi kalau kita pakai USB, kita colok ke komputer, itu otomatis dia sebagai power supply, dia otomatis dikotomin juga sebagai komunikasi komputer, dia otomatis juga sebagai tempat untuk mengupload. Jadi satu kabel itu sudah cukup untuk kerjakan 3 ini. Nah, kemudian ada bahasa Inggris lagi atau bahasa Bima ini ya, bisa juga bahasa Bima, Fuad. Iya, Pak. Namanya nih Fuad. Jadi sama aja tadi baca, ya. Pak. Gimana, Pak? Enggak mau baca. Enggak masuk di situ di HP-mu. Kalau saya baca, Pak. Iya, coba yang baca dulu. Masuk, Pak. Iya, baca ini. USB enter and at mega EQ2 on the board channel the series communicate over USB and upper as a virtual COM port to software on the computer. The EQ2 firmware rules the standard USB COM drivers and no external drivers is needed. However, on Windows and with needed
and if field is favored. Sudah Pak? Betulan. Nah, jadi ini maksudnya di port ini ada ini 8U2 firmware-nya itu adalah standarnya USB Common Driver. Jadi dia selalu tulis ya. Tidak perlu lagi kita tambahkan driver dari eksternal karena umumnya Windows sudah memiliki ya ada namanya ini .inf file is required sudah ada dalam Windows, jadi tidak perlu nih diinstal driver tambahan. Oke, kemudian tombol reset. Nah, tombol reset tidak apa-apa sementara ditunjuk di sini. Kalau nanti faktanya di sini, ya, maksudnya barang yang kita punya pindah ke tombol reset. Fungsinya itu adalah untuk mereset mikro sehingga program akan dimulai dari awal. Jadi kalau kita tekan tombol reset, dia baca urutan program itu kembali ke awal, kembali sampai di awal. Dia baca ulang itu semua program. Kemudian ini ada lagi reset, bring this line low to reset the microcontroller. Typically used to add a reset button to shield which block the one on the board. Jadi dia low itu kembali ke awal ya, memberikan tegangan kayak dia matikan begitu. Jadi kalau kita tekan tombol reset, dia matikan dulu baru dia nyalakan kembali. Tuh. Nah, ada catatannya di sini bahwa perhatikan bahwa tombol reset ini bukan untuk menghapus program atau mematikan microcontroller. Jadi tombol reset ini hanya untuk membaca ulang saja, mematikan dulu sementara. Jadi pas kita tekan itu dia mati, kemudian kita lepas ya menyala kembali. Jadi dia baca ulang kembali semua listing yang kita buat dari awal. Oke, berikutnya ada external power supply. Aku lihatkan lagi nih bentuknya. Jadi dia bentuknya kayak ini. Nah ini. Jadi dia kayak jack adaptor ya. Dia kayak jack adaptor. Oke. Begini modelnya. Ini untuk sumber daya eksternal. Artinya kalau misalkan ini kita mau pakai di satu alat controller, kita tidak mau program lagi atau untuk sementara kita tidak program lagi, bisa kita pakaikan power supply dari luar dengan memasang power supply-nya di sini ya. Jadi bisa kita pasang power supply untuk Arduino-nya. Nah, jika hendak disuplai dengan sumber daya eksternal, papan Arduino tersebut dapat diberikan tegangan DC antara 9 sampai 12 volt. Jadi di sini bisa kita input dari 9 sampai 12 volt. Kalau terlalu rendah biasanya tidak berfungsi dengan baik, kalau tinggi bisa rusak Arduino-nya. Oke. Nah, jadi itu pin ya ini analog. Sebutnya itu motornya orang. Jadi di pin di bawah di sini ya. Pin di bawah di sini. Jadi tadi pin digital. Jadi ini pin digitalnya ya, dari 0 sampai 13. Kemudian ada pin analog. Ini tadi yang sudah dibahas juga, USB-nya. Dan ini tombol reset, ini jack-nya. Sekarang pin analog dari A0 sampai A5. Berarti ada 6. Ya, A0 sampai A5. Fungsinya ya, fungsinya ini pin analog untuk membaca, biasanya untuk membaca sensor analog, seperti sensor suhu. Artinya sensor yang keluarannya dari 0 sampai 5 volt. Jadi kalau ada sensor membacanya dia diwakili oleh tegangan dari 0 sampai 5 volt. Nah, itu dimasukkan di pin analog ini. Di sini dikasih masuk. Ya. Nah, di dalamnya ini karena ini dia harus membaca data digital, di chipnya ini hanya mengenali data digital
maka dia harus dikonversi dari analog menjadi digital atau biasa disebut dengan analog to digital converter. Nah, di dalam chip ini sudah ada analog to digital converter 10 bit, 10 digit. Kalau pernah kita belajar bilangan biner, dia 10 digit bilangan binernya. Nah, itu 10 digit bilangan biner, kalau semua angka 1 itu dia nilainya, nilai desimalnya itu 1023. Makanya kalau ada tegangan DC masuk ke sini dari 0 sampai 5 volt itu, dari 0 sampai 5 volt itu terbacanya, sampai 5 volt itu terbacanya angka. Jadi nanti muncul di Arduino berupa angka desimal dari 0 sampai 1023. Nah, inilah yang digunakan untuk membaca sensor-sensor analog seperti sensor suhu, sensor cahaya atau LDR. Ya, pokoknya sensor yang keluarannya itu berupa tegangan dari 0 sampai 5 volt. Kalau kayak sensor tegangan biasa kita buat bagaimana supaya bisa mengkonversi tegangan PLN 220 misalkan menjadi tegangan DC dari 0 sampai 5 volt. Kemudian data inilah yang kita olah, yang kita terjemahkan menjadi tegangan gitu. Nanti lebih detailnya di pertemuan berikutnya bagaimana membaca sensor di praktikum lah. Nah, ya, jadi di pin analog ini juga ya, dia bisa mengukur dari 0 sampai 5 volt, atau bisa juga digunakan untuk tegangan referensi, analog reference ya. Jadi possible to change the upper end of the range using the RF pin, menggunakan analog referensi. Kalau kita mau ambil upper di atasnya 5 volt, tapi umumnya kita pakai yang lebih amannya dari 0 sampai 5 saja. Nah, ada fungsi lain di sini. Ini ada 4A5 warna berbeda ini ya. Dia untuk komunikasi. Jadi ada juga sensor dia menggunakan komunikasi I2C ya. Ada sensor yang biasanya kemarin itu dipakai, ada sensor suhu yang HT itu komunikasinya pakai I2C ya. Jadi dia pakai dua line, SDA dengan SDL-nya, serial data dan serial clock ya. Nah, ini kita pakai di sini. Suaranya ada dua itu tempatnya, ada juga di atas sini. Nanti coba lihat. Ya. Oke. Kemudian di board Arduino Uno ada untuk supply power pin di sini tulis. Ya. Power pin. Dia bisa untuk input, di PN ini bisa input dan bisa untuk output. Jadi misalkan kalau kita butuh tegangan 5 volt untuk kasih nyala LED, bisa kita ambil dari sini ya. Jadi tegangan tadi yang masuk di USB atau masuk di external power itu dia keluar di sini juga, di 5 volt dan 3,3. Kenapa ada 3,3? Karena ada beberapa sensor yang dia butuh power supply nya itu 3,3 volt ya. Dia butuh 3,3 volt. Sini ada ground, pin ground 2, 3 dengan ini ya. Nah, ada Vin untuk input. Jadi kalau dibaca di sini, the input voltage to the Arduino board when it's using the external power source outputs 5 to 5 volt from the USB connector or other power regulated power source. You can supply voltage through this pin. Jadi bisa jadi pin sini. Or if supplying voltage via the power jack, access through this pin ya. Jadi kita bisa menyuplai juga ini melalui pin ini ya. Kemudian ada 5 volt tegangannya, regulator power supply used to power the controller and other components on the board. Jadi karena memang dibuat ini untuk belajar, disiapkan supaya misalkan kita butuh tegangan 5 volt, kita lagi cari power supply yang ada di sini, diambil saja ya. Tapi dia ada batasannya. Biasanya kalau terlalu banyak kita ambil di sini dengan 5 voltnya, dia tidak kuat juga ya. Tidak kuat nih membaca. This can come either from the in via or onboard regulator or be supplied by USB or
Ada regulator 5 volt supply. Kemudian ada 3,3 volt supply by onboard regulator. Sini ada regulatornya. Jadi di sini ada berapa IC regulator nih? IC regulator, ini IC regulator ya untuk 3,3 volt. Dan ada ground, ada referensi. Ini ada sini untuk referensi ya. Ini resi. Resnya di sini. Oh di sini garisnya tertutup tuh. Ya. Oke. Nah, di board ini juga ada LED-nya. Kalau kita nyalakan ada LED-nya dia di sini sebagai indikator. Ada LED untuk power, ya. Ada RxTx LED. Nah ini kalau kita mengirim data, kalau dia menerima data itu menyala yang RX. Pokoknya ada lampu berkedip di sini. Kalau dia mengirim data menyala TX. Jadi kalau dia komunikasi dengan komputer menyala ada dua, jadi kedua. Ya. Jadi ada RxTx lampunya di sini. Wah, tinggal 10 menit. Oke. Jadi waktunya tinggal 10 menit, nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Nah, yang itu sih tadi untuk board yang baru ada di sini. Kalau yang sebelumnya kan boardnya tidak ada, kosong ya. Nah, untuk board yang baru kayak ini. Nah, sini ada dua ya terisi. Itu untuk sama fungsinya tadi I2C. Jadi kalau kita pakai Arduino Uno bisa kita pakai dua sensor yang I2C yang menggunakan I2C. Nah, kemudian ada juga ICSP tapi jarang jadi pakai ini. Kalau lompat saja karena waktunya sudah hampir habis. Nah, kristal. Nah, inilah jantungnya ini microcontroller ya. Jadi sumber dari clocknya ya. Sumber clocknya ini microcontroller ya, atau detak jantungnya itu dari sini, dari kristal. Jadi jika microcontroller sebuah otak, maka kristal adalah jantungnya karena komponen ini memberikan detak-detak yang dikirim pada microcontroller agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detak. Kristal ini dipilih membertak sekitar 6 juta kali versi atau 16. Ini ada jelasnya 16.000 ya, 16.000. Oke. Nah ini penampakan sisi miringnya ya. Jadi ada power jack, ada USB nya di sini. Ini ada kristal dan ada ini lampu, ada berapa lampu sini? 3 ya. Jadi ada lampu pin 13 itu ada lampunya. Jadi biasa kalau kita tidak punya LED, mau menguji rangkaian atau mau menguji program saja pakai pin 13 karena di pin 13 ini ada lampu, ada LED-nya. Kemudian ada power ya. Kemudian ini pin digital. Nah ini masih yang lama, resetnya masih di sini. Ini chipnya, ini pin analog, ini power ya. Oke, jadi seperti itu. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Jadi kalau ada yang bertanya silakan. Itu yang Ya, ground di digital pin untuk lampu itu apa jadi? groundnya sama semua. Jadi kembalikan dulu yang aduh zoom. Oke. Error code. Aduh, nggak bisa nge-share.
Ya. Kelihatan nih Fadil. Nah, tadi karena putus subnya, saya kembali. Jadi fungsi ground ini sama aja semua. Ya, sama semua aja ini fungsinya ground. Sama semua aja fungsinya ini ground ini. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ada lagi yang bertanya? Nah, siapa? Rahmat Fuadi? Itu Pak di Apa? Fuad? yang di angka 12 pada garis Pak. Ya, Hah? 9 pada garis maksudnya Pak. Oh, itu dia bisa output analog. Jadi tadi yang ada garisnya itu pin digital, mana yang tadi pin digital? Ini ya. Jadi yang ada garisnya pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 itu bisa keluarannya analog. Maksudnya analog tegangan yang dari 0 sampai 5 volt. Dengan cara di programnya tulis 0 sampai 255. Jadi kalau ditulis 255 berarti dia keluar 5 volt. Kalau ditulis 100 berarti turun juga. Tapi dia bukan sinyal datar, dia butuh kotak, sinyal kotak. Biasa disebut dengan sinyal PWM. Ya, ini. Oh, ini tadi lompat ya. Ada tadi pinnya lompat di sini. Jadi ada di sini pin 0 dengan 1 tertulis RX TX itu untuk komunikasi serial. Biasanya kalau kita pakai Bluetooth biasa jadi pakai ini pin ini untuk komunikasi ke modul Bluetooth. Biasa dipakai untuk modul Bluetooth komunikasi di situ. Nah, ini untuk PWM. Perintahnya dengan ini perintahnya analog write. Jadi dia PWM 8 bit ya. Ada juga ini pin interrupt, kanal interrupt pin 2 dan 3. Ini pin 2 3 ya. Maksudnya interrupt ini kalau kita bersinyal dia baca apa yang di bawahnya itu perintah interrupt ya. Jadi kalau ada sinyal masuk di sini langsung pindah, apapun dia kerja langsung pindah ke sini. Biasa dengar kalau ada orang rapat interupsi. Nah, itu maksudnya dia memotong. Jadi sementara jalan program ada sinyal masuk ke pin interrupt. Nah, itu langsung dia skip, dia baca apa yang program yang masuk di bawahnya perintah interrupt. Gitu. Ya. Kemudian ini SPI di sini. Ya, ada LED 13 di sini, pin 13 nya ada LED. 13 itu ya. Rahmat. Siapa lagi? Itu Fuad ya. Jadi dia untuk anak PWM Fuad. Jadi biasa kalau mau kontrol motor DC cepat lambatnya bisa pakai ini. Nanti kalau praktikum motor DC kita pakai ini. Oke, ada lagi? Saya Pak. Ya. Tapi itu Agus. Pak, kan tadi katanya Pak, katanya reset tadi bukan untuk menghapus data. Jadi Ya. kalau mau dihapus data di dalam Pak, bagaimana Pak? Menghapus datanya. Kalau sudah mau install tidak bisa dihapus. Iya Pak. Tidak bisa kosong itu. Yang ada di sini Pak. Jadi mana tadi itu ya? Tombol reset. Jadi tombol reset itu dia hanya mengulangi saja. Kalau kita ketekan, mengulangi saja. Data yang hilang itu misalkan begini. Ini program. Tadinya kan disuruh menghitung misalkan X sama dengan 1 tambah 2 begitu. X.
berarti hasilnya X itu 3. Nah pas di reset hilang itu hasilnya yang 3 tadi, dia hitung ulang lagi 1 tambah 2 berapa 3 gitu. Jadi hilang sih data yang sudah dihitung. Nah kalau tidak mau hilang simpan datanya di simpan datanya di EPROM-nya ya. Ya, biasanya kan kita jarang dipakai EPROM, bisa nanti dicoba-coba juga pengembangan kalau dalam pelajaran. Nah di sini ada EPROM ya, bisa disimpan di sini karena semua hasil perhitungan itu taruh di RAM. Jadi, kalau sudah dia menghitung kemudian kita matikan yang kita reset, ya hilang datanya ya. Dapat besar sekali speakernya. Oke, ada pertanyaan lagi?